11070205 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C semester 5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi-materi evaluasi pembelajaran PAUD. Untuk lebih lanjutnya mengenai materinya dan lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan dari belajar anak. Informasi penilaian diperoleh dari berbagai cara, terutama dari observasi atau pengamatan, dan juga pendidikan anak melakukan kegiatan yang bermakna dilakukan secara sistematis dengan waktu yang berbeda-beda dan kegiatan yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penilaian. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual yang meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar anak. Yang ketiga adalah untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Yang selanjutnya untuk membuat perencanaan program atau kurikulum planning. Yang kelima dan terakhir adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi penilaian. Yang pertama adalah menggambarkan sejauh mana seorang pendidik atau peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Ketiga adalah menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Yang keempat adalah sebagai kontrol bagi pendidik atau satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Berikut merupakan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran pada alat. Yang pertama adalah mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua adalah harus berkesinambungan. Prinsip ini berarti penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur atau bukan. Prinsip ini berarti penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Keempat adalah akuntabel. Maksud dari prinsip ini adalah penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur, terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh adalah menyeluruh. Penilaian ini mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Prinsip yang terakhir, yang kedelapan adalah bermakna. Hasil dari penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak. Dalam melakukan penilaian, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan penilaian otentik. Penilaian otentik pada pembelajaran anak usia dini adalah penilaian yang menekankan penilaian pada proses hasil belajar yang menggambarkan sikap, mengukur potensi pengetahuan dan kegiatan belajar, mengajar berlangsung, mencakup aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap anak adalah dengan yang satu adalah catatan anekdot, kedua checklist, yang ketiga hasil karya, yang keempat wawancara. Tingkatan perkembangan anak dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. BB, arti dari BB adalah belum berkembang. Bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru terlebih dahulu. Yang kedua adalah MB. Maksud dari MB adalah mulai berkembang. Bila anak melakukannya harus, masih diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang selanjutnya adalah BSH. Arti BSH adalah berkembang sesuai harapan, yaitu apabila anak sudah dapat melakukan kegiatan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Yang keempat adalah BSB, yaitu berkembang sangat baik. Artinya bila anak sudah dapat melakukan suatu kegiatan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.